Gimana kalau saya bilang, ternyata peta untuk memahami dunia batin kita yang super rumit itu sebenarnya sudah ditulis hampir 600 tahun yang lalu loh. Dan ini bukan dalam bentuk aplikasi mindfulness loh, tapi dalam sebuah naskah kuno. Oke, mari kita selami bareng-bareng. Teks yang akan kita bedah ini punya perjalanan yang luar biasa banget loh, melintasi waktu. Dari sebuah manuskrip yang rapuh, sekarang jadi panduan yang relevan banget buat kita hari ini. Kita bakal gali kebijaksanaan abadi yang ada di dalamnya. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Di tengah gempuran notifikasi dan semua tekanan modern, emangnya bisa ya sebuah teks dari masa lalu beneran nawarin solusi? Yuk kita cari tahu jawabannya. Kita mulai bagian pertama dari perjalanan kita ini. Coba deh bayangin, kitab ini bukan cuma sekedar teks, tapi semacam peta. Sebuah panduan untuk menavigasi lanskap batin kita sendiri. Terus, siapa sih yang ada di balik kebijaksanaan ini? Penulisnya adalah seorang pemikir hebat dari abad ke-15. Jadi ini bukan sekedar buku tua ya. Ini adalah sebuah karya dengan bobot sejarah dan intelektual yang luar biasa, dan kita akan segera bongkar isinya. Nah, sekarang kita masuk ke jantung konfliknya. Kitab ini ngejelasin sebuah pertempuran yang terjadi di dalam diri kita masing-masing. Setiap saat, setiap detik. Penulisnya ngenalin kita sama dua pemain utama dalam dunia batin kita. Di satu sudut ada an-nafs alias sisi ego kita. Di sudut lain ada al-qalb, yaitu hati spiritual kita. Nah, dua kekuatan ini terus-terusan tarik ulur di dalam diri kita. Jadi, an-nafs ini digambarin kayak kuda liar di dalam diri kita. Susah diatur. Dia ini mewakili kecenderungan kita yang impulsif dan egois, yang selalu narik kita ke hal-hal yang sifatnya dangkal dan cuma sesaat. Sementara itu, al-qalb adalah inti spiritual kita. Kitab ini ngasih analogi yang keren banget. Al-qalb itu ibarat cermin yang jernih. Masalahnya, si nafs tadi, si kuda liar itu, kerjaannya ya ngotorin cermin ini terus biar jadi buram dan kotor. Terus apa dong rintangan terbesarnya dalam pergulatan batin ini? Nah, kitab ini menunjuk pada satu biang keladi utamanya. Nah, ini dia yang menarik, konsep hawa. Ini bukan sekedar keinginan biasa ya, tapi lebih kayak hasrat liar yang gak terarah. Inilah bensinnya si nafs. Hawa inilah yang bikin ego kita makin kuat dan koneksi spiritual kita makin lemah. Kutipan ini, wah, nusuk banget ya. Penulisnya benar-benar negasin kalau ngikutin hasrat liar ini, ya itulah sumber dari segala masalah dan penderitaan batin kita. Dan disinilah letak relevansinya yang luar biasa. Konsep hawa dari abad ke-15 ini kok bisa pas banget ngegambarin distraksi modern kita. Scrolling media sosial tanpa henti, ngejar-ngejar validasi, dan cemas karena takut ketinggalan, alias FOMO. Inilah medan pertempuran kita saat ini. Tapi untungnya, kitab ini nggak cuma nunjukin masalahnya doang, dia juga nyediain semacam toolkit buat solusinya. Yuk, kita lihat apa aja isinya. Oke, poin krusialnya di sini. Kitab ini menawarkan 3 langkah praktis. Pertama, ikhlas atau ketulusan. Kedua, tawadu atau kerendahan hati. Dan yang ketiga, zikir, yaitu selalu ingat dan sadar akan realitas yang lebih tinggi. Ini benar-benar langkah-langkah yang bisa kita coba terapkan. Metafora ini dalam banget. Hati kita itu cermin. Setiap tindakan yang tulus dan setiap kesadaran, zikir, itu ibarat lagi ngelap cermin itu biar makin kinclong. Sebaliknya, kelalaian dan egoisme bakal bikin cermin itu berkarat. Pertanyaannya buat kita semua, seberapa sering kita moles cermin kita? Setelah kita paham konfliknya dan juga solusinya, sekarang kita akan bahas tujuan akhir dari seluruh perjalanan batin ini. Mau kemana sebetulnya arahnya? Nah, ini pemahaman yang penting banget. Perjalanan ini bukan soal menghancurkan ego atau si nafsu. Bukan. Tujuannya adalah transformasi. Kita mau jinakin si kuda liar itu supaya dia jadi pelayan yang disiplin dan setia buat al-qalb, sang hati spiritual. Dan semua ini ujung-ujungnya kembali ke satu kebijaksanaan fundamental. Kunci dari segalanya, menurut kitab ini, adalah pengenalan diri. Karena cuma dengan benar-benar kenal sama diri sendiri, kita baru bisa mulai memperbaiki diri dan menemukan penyembuhan serta koneksi sejati yang kita cari. Jadi, setelah melihat peta kuno ini, ada satu pertanyaan terakhir buat kita renungkan. Di tengah dunia yang terus-menerus menarik perhatian kita keluar, mungkin sudah saatnya kita memprioritaskan perjalanan ke dalam. Mungkin di sanalah jawaban yang selama ini kita cari berada.